silaturahim walaupun dalam situasi pandemi, dalam masa PPKM darurat perpanjangan yang kedua sampai tanggal 25. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melewati ujian yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tentunya peluang ini saya manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka ikut serta memberikan motivasi kepada masyarakat terkait dengan ibadah haji. Jadi tema teguhkan hati berniat untuk haji. Walaupun sudah 2 tahun tidak berangkat haji, tetapi masyarakat masih tetap bersemangat untuk sabar menunggu, bersemangat untuk daftar bagi yang belum daftar, dan bersemangat untuk umroh, karena di luar ibadah haji adalah ibadah umroh. Oleh karena itu kegiatan ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama masyarakat yang membutuhkan pencerahan. Barangkali ada berbagai persoalan yang ada di sekitar pendaftaran dan ibadah haji. Monggo kita diskusi. Semoga apa yang kita diskusikan ini benar-benar diridhoi oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi masyarakat yang sangat membutuhkan informasi dan pencerahan ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Nanti insya Allah, karena salah satu narasumbernya itu saya, insya Allah nanti saya akan berikan berbagai materi sesuai dengan yang diharapkan oleh webinar ini. Demikian, semoga apa yang dilaksanakan oleh Pegadaian Kabupaten Sidoarjo ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, amal soleh yang mendapatkan pahala yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang diberikan oleh Pak Amir. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki acara inti webinar. Untuk kenyamanan selama acara webinar berlangsung, diharapkan saat narasumber menyampaikan materi, peserta dapat menonaktifkan terlebih dahulu mic-nya. Kepada Bapak Amir, dipersilakan untuk menyampaikan materi yang pertama dengan tema Kiat Meneguhkan Hati Ibadah Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator dan termasuk yang kami hormati Bapak Nur Hayanto selaku pimpinan Pegadaian di Kabupaten Sidoarjo, yang beliau nanti memberikan sambutan atau narasumber yang kedua. Saya juga terima kasih kerjasamanya. Semoga kerjasama ini tidak hanya di webinar ini saja, tapi nanti ada kerjasama yang lain yang bermanfaat untuk, ya tentunya untuk Kementerian Agama dan untuk Pegadaian Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Bapak Ibu yang kami hormati, yang para peserta webinar Arum Haji, kami tadi memberikan pembukaan di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya bahwa karena Allah manusia itu berkewajiban melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan, atau istita'ah itu adalah kemampuan di berbagai bidang, tidak hanya biaya, mampu perjalanannya, mampu mentalnya, mampu kesehatannya, jadi mampu segalanya. Yang terpenting lagi bahwa wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, barang siapa yang kaya, yang mampu tetapi tidak menjalankannya, ya, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Artinya tidak ada kerugian bagi Allah. Manusia yang tidak mau haji itu yang rugi dia sendiri. Bahkan basa Jawa ini gak butuh karo awakmu. Gusti Allah gak butuh karo awakmu. Artinya bahwa kalau sudah Allah tidak butuh dengan manusia, manusia itulah yang rugi. Oleh karena itulah ayat ini menunjukkan kewajiban bagi orang-orang yang kaya mampu untuk wajib melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan berdosa. Buktinya tidak direken, wis gak ngurus awakmu. Nah ini Gusti Allah gak ngurus awakmu lah, itu kan kerugian bagi manusia yang Gusti Allah gak ngurus, itu kan repot ini nanti ya. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196. Di sana Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Artinya bahwa kita ini harus belajar untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah, sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Ingat bahwa ibadah haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Maka setiap muslim yang mampu wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah haji. Disinilah Bapak Ibu sekalian, dasar Al-Quran memerintahkan kepada umat Islam, terutama yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi, nah, untuk melaksanakan ibadah haji itu paling tidak ada 3 bekal. Ada 3 bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah bekal secara moral. Apa bekal secara moral? Yaitu niat ikhlas. Tadi telah dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Imran tadi bahwa haji itu hanya karena Allah, bukan karena tetangga. Tonggoku kabupaten duwe budal haji, masa aku oke pejabat gak budal. Nah ini jangan. Hanya karena Allah. Dulurku kabupaten duwe wis haji, aku mau turun. Nah, jangan. Semuanya itu kita niati harus ikhlas, ya. Hanya karena Allah. Hanya karena Allah haji itu. Jadi niat yang ikhlas. Yang kedua adalah mau belajar. Nah, hari ini mengikuti webinar seminar Arum Haji dalam rangka mau belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu sekalian tidak mengetahui. Ya. Maka ikut semacam ini dalam rangka belajar. Nabi SAW bersabda, khudhu anni manasikakum. Nah ini, ambillah, kerjakanlah dariku manasik atau tata cara haji kamu sekalian. Ini hadis. Jadi ini perintah dari Rasulullah untuk meniru apa yang dilakukan oleh beliau, yaitu ibadah haji. Nah, di dalam hadis yang lain, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu madudatun la tuqbalu.
Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima. Jangan sampai ini. Maka perlu manasik haji. Maka perlu webinar. Sehingga bekal yang kedua itu adalah mau belajar. Yang ketiga, Bapak Ibu, rezekinya halal. Nah ini, rezeki yang digunakan untuk daftar haji, ini harus halal. Betul-betul dari pekerjaan atau pencarian nafkah yang halal. Ingat, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu adalah baik, ya. Sesungguhnya Allah itu zat yang baik, tidak bisa menerima kecuali hal-hal yang baik. Jadi rezeki halal digunakan untuk mendaftarkan ibadah haji. Paling tidak 3 itu minimal, bekal haji, niat ikhlas, mau belajar, rezeki yang halal. Bapak Ibu yang kami hormati, lalu apa keutamaan haji? Ya, keutamaan haji dibanding dengan orang-orang lain yang belum pernah haji atau tidak haji. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja falam yarfus falam yamsuk raja'a ka yaumin waladatu ummu." Barang siapa berhaji tidak berkata kotor, ya, jorok, ya, tidak purnu, tidak durhaka, maka dia kembali seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya suci tanpa dosa. Di dalam hadis yang lain, al-hujjaju wal ummar waqtumah in sa'alu u'tu wa in ta'au ujibu wa in anfaqu ukhlifu alaihim. Nah, di dalam hadis yang kedua, keutamaan haji adalah orang-orang yang melakukan haji dan umroh. Karena kalau kita haji itu mesti umrohnya katut. Tapi kalau umroh, hajinya tidak katut. Oleh karena itu, masyarakat yang menjadi rukun Islam itu haji bukan umroh. Jadi jangan menganggap bahwa wis timbangannya haji suwe umroh ae. Ya, tetap daftar haji tergantung berangkatnya kapan, terserah Gusti Allah, karena haji itu adalah panggilan dari Allah. Nah, setelah daftar haji baru boleh umroh. Turun daftar haji wis umroh. Ini teorinya salah karena tidak ada kewajiban umroh, yang ada kewajiban haji, termasuk rukun Islam yang ke-5. Nah, orang-orang yang melakukan haji dan umroh adalah tamu-tamu Allah. Keutamaan. Kalau kita menjadi tamunya presiden aja luar biasa persiapannya. Nah, sekarang tamu Allah itu kan orang-orang yang terhormat. Kemudian selain tamu Allah, ya, waqtumah insa'alu, jika kita mau memohon, jaluk apa ae sing kita butuhkan, niscaya akan diberi. Ya, niscaya akan diberi oleh Allah. Wa in da'au, doa. Jadi nek njaluk itu Bapak Ibu, bedanya njaluk karo berdoa. Nek njaluk itu kebutuhan yang mendesak. Njaluk mangan, ya, njaluk duit, itu kebutuhan yang mendesak. Tetapi kalau berdoa ya Allah, jadikan anak saya soleh solehah, dari jangka waktu yang lama. Ya Allah, jadikan saya ini nanti kalau di ujung umur kita itu husnul khotimah. Artinya bahwa berdoa itu dalam jangka waktu yang lama, bahkan sampai mati lah, sampai di akhirat. Kalau njaluk itu biasanya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Dan semuanya itu kalau kita naik haji, maka akan dituruti. Sing njaluk dituruti, penjalukane, berdoa dikabulkan doanya. Ini gara-gara kita mau haji. Jadi keutamaan haji, kalau kita simpulkan dari 2 hadis tadi, Bapak Ibu, barang siapa yang mau berhaji sekaligus umroh, maka keutamaan yang pertama adalah kita
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diampuni. Baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia dengan haji. Yang kedua, kita ini termasuk tamunya Allah. Berarti kita ini termasuk orang-orang yang terhormat. Ya, karena tamunya Allah. Waktu tamunya Allah. Keutamaan yang ketiga, kita kalau punya kebutuhan yang mendadak, minta itu dikabulkan atau diberi oleh Allah. Kemudian yang keempat, kalau kita mau berdoa, maka doa kita akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keuntungannya. Maka tidak heran kalau orang setelah pulang haji, banyak tetangga-tetangga, teman-teman itu minta doa. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, keutamaan kita berhaji, dan yang terpenting lagi bahwa berhaji itu endingnya atau akhirnya kepingin mendapatkan haji yang mabrur. Kalau kepingin menjadi haji yang mabrur, itu kuncinya ada 3. Di dalam Al-Quran, Al-Hajju Asyurum Ma'lumat, Famang faradha final hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Nah, ini jangan rafas, jangan berkata yang kotor. Wala fusuqa, dan jangan duraka. Jangan duraka itu kalau sholat waktunya tepat waktu, ya sholat. Zikir ya zikir, sesuai dengan tuntunan haji ya laksanakan. Itu tidak fusuk. Wala jidala, dan tidak berbantah-bantahan, tidak menyalahkan orang, dan tidak gampang mendebat orang. Jidala. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, dan kalau kita beramal kebaikan, maka yakinlah bahwa Allah tahu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, dan berbekallah. Bekal yang paling baik adalah bekal takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wattaquni ya ulil albab, dan sungguhnya bertakwalah kepadanya Allah, wahai orang-orang yang berakal. Inilah jadi kunci kepingin mabrur hajinya. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 197, kita tidak rofas, kita tidak fusuk, dan kita tidak jidal. Sehingga kita akan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Dalam pergaulan sehari-hari kepada sesama manusia, maka bagaimana si mabrur itu? Dalam hadis al-hajjurul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Qila wa ma birru qala, mabrur itu ifsa'us salam, perdamaian atau menyampaikan salam, watibul kalam, perkataan yang baik, wa it'amut ta'am, dan memberikan makanan atau dermawan. Jadi kuncinya bergaul agar hajinya mabrur itu adalah menyebarkan salam, keselamatan, perdamaian. Yang kedua, berkata yang baik, dan yang ketiga adalah memberi makanan atau dermawan atau sodako. Inilah kunci bergaul atau hablum minan nas. Semoga para jamaah haji atau calon jamaah haji ini bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan, sehingga hajinya bisa teguh, niatnya bisa tetap kuat ya dalam penantian. Ya, jangan khawatir, jangan pesimis, karena pada hakikatnya haji itu panggilan Allah. Ya, kapan kita akan berangkat? Bahkan ada kebijakan pemerintah yang mendahulukan para lansia untuk diberangkatkan lebih dahulu. Insya Allah beberapa tahun lagi tidak terlalu tua. Kalau dulu 75 nanti akan menurun menjadi 70 dan menurun menjadi 65. Itu sudah kategori lansia, dan insya Allah bisa diusulkan untuk berangkat lebih dulu. Semoga bermanfaat, dan bersama dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada pertanyaan
insya Allah kami masih memberikan kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amir atas materi yang disampaikan. Insya Allah materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Baik, untuk materi selanjutnya tidak kalah menarik nih, yaitu tentang cara mudah berhaji di tengah pandemi. Bapak Nur Hayanto akan menyampaikan kiat-kiatnya nih, bagaimana cara mudahnya untuk berhaji. Langsung saja, kami persilahkan Bapak Nur Hayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Haji Amir beserta ada teman-teman Kemenak juga yang sungguh luar biasa. Guru saya ini Bapak Ibu, beliau sangat low profil meskipun beberapa kali sudah berhaji. Sungguh luar biasa. Kemudian saya sapa semua peserta seminar Arum Haji yang dirahmati Allah. Tentu Bapak Ibu, pertemuan kita bukanlah hal yang kebetulan. Allah sudah menakdirkan kita untuk bisa ketemu ini. Ini adalah satu hidayah yang harus Bapak Ibu jemput. Karena kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah itu hanya simsalabim, tapi harus dijemput. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan memberikan tip-tip bagaimana sih cara mudah berhaji di tengah pandemi ini. Sebelum saya lanjutkan acara ini, saya ada bagi-bagi rezeki kepada peserta seminar kali ini, yaitu siapa yang bisa menjawab 5 dari pertanyaan saya ini akan mendapatkan logam mulia atau emas galeri 24 seperti gambar di sebelahnya. Nah, silakan Bapak Ibu peserta seminar ini untuk men-screenshot atau difoto di handphonenya. Siapa tahu nanti bisa menjawab semua 5 pertanyaan ini akan mendapatkan hadiah. Dan perlu kami informasikan juga bagi para peserta webinar kali ini akan mendapatkan tabungan emas Pegadaian. Seperti apa tabungan emas Pegadaian itu nanti akan saya jelaskan sebagai bentuk apresiasi kami terhadap para peserta yang sudah ikut hadir. Sekali lagi 5 pertanyaan, saya hitung sampai 3 untuk di screenshot, nanti bisa menjawab pertanyaan saya. Jawabannya sangat mudah dan ada pada presentasi saya. 3, 2, 1. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya kenalkan dulu sedikit saja tentang Pegadaian itu apa sih. Jadi Pegadaian itu sebenarnya ada 3 lini Bapak Ibu. Yang pertama adalah memberikan pembiayaan yang sifatnya kita memberi pinjaman kepada masyarakat. Ada yang sistem fidusia, ada yang sistem gadai, ada yang hanya BPKB-nya saja yang disimpan di Pegadaian. Ya.
Kemudian ada pembiayaan kepemilikan sepeda motor, usaha dan sebagainya. Kemudian ada emas, bisnis emas. Bisnis emas ini jual beli emas, ada di Pegadaian, ada bentuknya mengangsur, siapa tahu nanti keluar, ada juga dalam menabung. Nah, aneka jasa lainnya ini berbagai macam produk, ada taksiran, ada titipan, remiten, persewaan gedung, multi payment online dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sedikit mengerucut ke materi. Siapakah di antara 3 profesi ini yang lebih kaya? Mungkin banyak orang, sebagian orang itu memilih pengusaha. Tapi seperti yang kita lihat, pengusaha juga ada yang kolap, ada yang bangkrut. Profesional juga ada yang kaya, tapi ada juga mereka yang ditinggalkan klien dan sebagainya. Bahkan dokter pun, seorang dokter kadang nggak punya pasien. Bahkan pegawai, mungkin pegawai juga ada yang kaya. Tapi kadang pegawai juga banyak angsurannya. Sama lah seperti saya. Nah, Bapak Ibu, ternyata seseorang yang dikatakan kaya, siapa yang dikatakan kaya itu ternyata tidak diukur dari seberapa penghasilannya. Tetapi yang bisa dikatakan dia kaya adalah bisa diukur dari seberapa banyak investasinya. Jadi meskipun gajinya besar, tetapi tidak bisa safety, tidak bisa nyimpen, hilang begitu saja, habis begitu saja, tidak akan bisa menjadi kaya untuk bisa mewujudkan berbagai cita-cita kita. Salah satunya adalah ibadah haji. Nah, Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan ketika Pak Haji Amir tadi memberikan presentasinya, Pak, bagaimana sih saya nanti dikasih caranya bisa usaha lancar dan berdoa agar bisa segera naik haji. Nah, ini caranya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal sekali berbagai macam investasi. Ini hanya contoh aja, ada 5, saya bikin 5, misalnya properti, saham, deposito, asuransi, dan terakhir emas. Semuanya ini bagus, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan, pengetahuan, dan adalah yang penting adalah keamanannya. Nah, di antara 5 ini masing-masing ada plus minusnya. Properti bagus, beli rumah, beli tanah, tapi tentu butuh uang besar, kan? Kalau saham juga gitu, bagus, cuma perlu kita tahu hitung-hitungannya, estimasinya dan sebagainya. Deposito juga bagus, cuma mungkin tidak bisa sewaktu-waktu dapat dicairkan, misalnya, atau mungkin kalau dicairkan akan mengalami kerugian misalnya. Asuransi ini ada kewajiban kita untuk memberikan membayar preminya. Tentu harus ada rezeki yang disisihkan. Tapi semuanya ini bagus. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk bermain-main dengan emas. Nah, tahun 80 yang lalu, uang 1 juta itu sudah bisa dipakai untuk beli motor, Bapak Ibu. Tetapi sekarang uang 1 juta itu hanya bisa dipakai untuk beli sepeda ontel kecil. Bayangin, uang 1 juta dulu tahun 80 bisa dipakai untuk beli motor, sekarang hanya bisa dipakai untuk beli sepeda ontel, sepeda mini kecil. Artinya nilai uang semakin hari bukan malah semakin tinggi, tapi semakin menurun, tidak menutup atau tidak bisa mengejar kenaikan-kenaikan harga di luar. Saya kasih contoh lagi. Kita simpan uang dalam 1 juta rupiah dalam bentuk rupiah, Bapak Ibu. Nah, tahun 2019 itu uang 1 juta sudah bisa dipakai untuk beli 5 sak beras. Waktu itu 25 kg itu harganya 200. Tetapi tahun 2020 uang 1 juta itu hanya bisa dipakai untuk mendapatkan 4 karung beras. Tahun 2021 malah hanya mendapatkan 3 karung beras. Artinya nilai uang itu semakin turun sehingga tidak bisa membeli kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan keinginan pada waktu yang lalu. Kita bandingkan dengan sisi yang kanan sebelahnya ini. Simpan emas. Sama-sama nilainya 1 juta, Bapak Ibu. Tahun 2019
uang 1 juta sudah bisa mendapatkan emas 1,49 gram. Tahun 2020, tahun 2020, emas 1,49 gram yang semula tahun 2019 kemarin itu harganya 1 juta, sekarang sudah jadi 1.184.000. Tahun 2021 1,49 gram itu sudah bisa menghasilkan uang 1,4. Jadi emas itu disimpan di bawah bantal saja, Bu, itu akan naik dengan sendirinya. Ini keuntungannya kalau kita simpan emas. Nah, saya kasih contoh lagi Bapak Ibu. Baik kaum muslimin, ketika zaman Rasulullah 14 abad yang lalu, membeli 1 ekor kambing itu hanya dibutuhkan 1 koin dinar itu. Seiring jalannya waktu, harga kambing naik berlipat-lipat. Harga kambing yang sekarang yang siap dijadikan korban mungkin seharga 3 juta, 2,5 sampai 3 juta, bahkan lebih juga bisa. Nah, meskipun harga kambing naik berlipat-lipat, Bapak Ibu, koin dinar kita simpan di lemari saja. Sekarang harga 1 koin dinar itu kalau dijual sudah bisa mendapatkan uang 3.800.000 sekian. Sedangkan harga kambing menjadi atau sudah bisa terbeli dengan harga hanya 3 juta. Artinya meskipun harga kambing berlipat-lipat, tapi kita simpan emas, kita jual, sudah bisa mengejar kenaikan harga kambing atau harga kebutuhan lainnya. Ini ada beberapa kelebihan kita kalau simpan emas, Bapak Ibu. Mas, makasih. Emas bisa membeli masa depan dengan sekarang. Nah, misalkan ini Bapak Ibu, anaknya nanti 1 tahun kemudian mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke sekolah yang jenjang lebih tinggi, beli emas sekarang, harga pendidikan naik, emasnya juga akan ikut naik. Jadi membeli masa depan juga mudah dibawa, disimpan di mana-mana. Mau dibawa juga boleh, kan kecil, jauh lebih besar manfaatnya. Emas mudah dicairkan. Emas adalah uang, tapi uang bukan emas. Karena ketika kita punya emas akan mudah diuangkan. Tapi kalau kita punya uang belum tentu bisa jadi emas. Karena ada keinginan untuk beli handphone atau mungkin harganya emas yang naik terus. Emas lebih liquid ya, meskipun inflasi tinggi, emas stabil. Nah, ini adalah beberapa grafik-grafik emas. Apa namanya perkembangan emas? Diperkirakan oleh para ahli ekonom itu di akhir tahun 2021 nanti emas menembus sampai 1,3 juta. Sekarang sudah mendekati 1 juta. Kita lihat tahun 2002 itu masih di bawah 100.000 per gram. Sekarang sudah 1 juta. Bisa dimungkinkan 1 tahun 2 tahun kemudian harga emas lebih dari ini, bahkan mungkin 2 kali lipat. Nah, Bapak Ibu, semakin mengerucut bagaimana cara mewujudkan untuk bisa ibadah haji ini dengan cepat, mudah, dijangkau. Ya, di Pegadaian itu investasi emas itu ada 2. Siapa tahu nanti keluar ini ada dengan sistem mencicil emas, mengangsur emas, misalnya dengan sistem arisan. Bapak Ibu, semua pegawai, ada 10 kelompok yang selama ini jedule pakai barang, pakai uang, coba dialihkan ke emas. Beli emas, misalnya main 1 graman, beli berapa 10 orang. Nah, di situ enaknya kalau arisan emas itu biasanya yang terakhir mendapatkan kenaikan harga emas, sehingga kita ketika lunas itu akan lebih dari apa yang diharapkan. Misalnya sekarang ini 1 juta, nanti 10 bulan kalau 10 orang anggota bisa-bisa lebih dari 1 juta, mungkin 1.200.000 dan sebagainya selama 10 bulan tersebut. Nah, jadi ngangsurnya tetap, meskipun harga ada kenaikan harga emas tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga emas.
saat transaksi. Ya, saat transaksi. Harga 1 juta tetap 1 juta sampai lunas. Demikian yang lain dengan mengangsur. Nah, ada yang tabungan. Nah, ini yang lagi imut-imut ini. Tabungan emas, selama ini mungkin Bapak Ibu mikir kalau beli emas itu kan harus dengan uang yang banyak, Pak. Apa enak aja kalau ngomongan gitu kan. Di Pegadaian itu, Bu, ada tabungan emas yang selama ini banyak tabungan berupa uang, ini adalah berupa emas. Misalnya Bapak Ibu ada uang 10.000. Uang 10.000 itu dibelikan emas. Emasnya dicatat di dalam buku tabungan, ya seperti gambar itu. Sehingga yang ada di dalam saldo rekening Bapak Ibu sudah tidak lagi berbentuk uang, tapi sudah berbentuk emas. Nah, enaknya lagi Bu, dimulai dari 10.000. Jadi nggak usah harus ratusan ribu rupiah. Kalau punya sih malah bagus. Tetapi ini cocok sekali buat anak-anak, mungkin persiapan untuk pembiayaan sekolah, ada receh-recehan kecil dimasukkan ke umplung, celengan, ketemu 10.000, 50.000, belikan emas. Belikan emas di Pegadaian, emasnya ada di saldo rekening Bapak Ibu. Nah, kenapa sih? Kenapa kok harus menabung berupa emas? Kalau kita beli emas secara lantakan, secara dengan perhiasan itu bagus juga, mungkin tapi sekedarnya. Mungkin ya sebatas untuk dipakai atau bagaimana. Atau mungkin Bapak Ibu punya berangkas di rumah, itu bisa disimpan. Karena emas ini meskipun kita punya emas tapi ada resikonya, yaitu emas palsu. Misalnya, emas palsu itu bermacam-macam juga. Misalnya Bapak Ibu punya gelang atau cincin di situ. Sebelah sini ada 16 karat, di sini ada 6 karat. Bahkan mungkin di tempat-tempat yang sulit itu mungkin 6 karat. Tapi di tempat-tempat yang terlihat itu besar karatannya, mungkin 20 karat dan sebagainya. Tetapi ketika dibeli itu harganya 20 karat. Tentu semakin banyak karatase emasnya semakin mahal. Emas palsu lainnya misalnya gelang rompiong, nah Bapak Ibu yang sering melihat itu di dalamnya kadang diisi dengan tembaga-tembaga atau logam-logam lain. Meskipun beratnya jadi berat pasti karena diisi dengan logam-logam lain. Bisa palsu lagi, mungkin disepuh tebal. Ya, semulanya mungkin bukan emas, tapi karena disepuh tebal sehingga itu menyerupai emas dan memang emas, tapi dalam bentuk sepuh. Lapisan. Emas bodong itu ada juga resiko, jadi tidak ada bukti kepemilikan. Kemudian ada resiko penyimpanan. Nah, kalau kita punya emas, tentu kalau mau dibawa kemana-mana kan ya juga rawan. Mau disimpan di rumah, ditinggal juga takut dicolong maling ya. Kalau dalam berbentuk tabungan itu akan luar biasa enak. Nah, Bapak Ibu, sekarang mulai ini sedikit-sedikit saya ajak Bapak Ibu untuk mungkin selama ini Bapak Ibu atau anak-anak muda ini, saya ini mau beli rumah dulu atau beli mobil dulu, ya, atau saya enaknya berhaji dulu ya. Nah, coba kita lihat video ini. Jika Anda gunakan tabungan untuk membeli rumah, anggap saja rumah subsidi seharga 130 juta atau rumah menengah seharga 500 juta, mungkin Anda perlu waktu 5 atau 10 tahun untuk menunggu uangnya terkumpul. Kita anggap saja nilai rata-ratanya 7 tahun, maka setelah 7 tahun Anda baru memiliki rumah. Dan di tahun ke-7 itu, Anda baru akan memulai untuk menabung haji. Menabung dari 0 rupiah. Tentu Anda memerlukan waktu sampai uangnya terkumpul untuk mendaftar haji. Itu baru daftar haji. Waiting list-nya bisa makin lama lagi. Secara pribadi, saya menyarankan Anda untuk mengumpulkan tabungan untuk ibadah haji saja dulu. Setelah mendaftar, sambil menunggu berangkat, Anda bisa mulai nabung untuk membeli rumah, mobil, atau barang lain. Ya,
Eh, Nah, Bapak Ibu, kalau kita simak video tadi, jadi alangkah baiknya kita memikirkan ibadah haji terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih berangkat haji itu lebih mudah dan cepat? Di Pegadaian itu ada produk namanya Arum Haji, Bapak Ibu. Jadi cukup mengagunkan emas 3,5 gram. Kalau Bapak Ibu tadi sudah punya tabungan emas yang lebih dari 3,5 gram, lebih dikit situ aja, itu akan sudah bisa mendapatkan nomor porsi haji di Pegadaian. Atau kalau Bapak Ibu tabungan emasnya belum mencukupi atau tidak punya logam mulia atau lantakan itu 24 karatan, dengan perhiasannya senilai 3 juta, itu akan dapat nomor porsi haji di Pegadaian. Dengan sistem adalah rahen atau gadai. Nah, agunan 3,5 gram atau perhiasan senilai 3 juta tadi dijadikan agunan di Pegadaian, Bapak Ibu langsung mendapatkan nomor antri haji. Karena Bapak Ibu akan dipinjamin oleh Pegadaian 25 juta. Masuk ke rekening tabungan haji di bank-bank syariah yang Bapak Ibu maui. Bapak Ibu langsung mendapatkan nomor antri haji ke Kemenak, ya. Nah, agunan ini dititipkan di Pegadaian. Bapak Ibu dipinjamin 25 juta, kembali juga 25 juta dengan sistem mengangsur maksimal 5 tahun sambil menunggu keberangkatan. Jadi tidak harus menabung punya uang 25 juta dulu baru mendaftarkan haji, tapi cukup mempunyai 3,5 gram, bisa dalam bentuk logam mulia yang Bapak punyai atau di tabungan emasnya tadi, itu sudah bisa mendapatkan nomor antri haji. Dipinjamin 25 juta, mengangsur ke kami juga 25 juta dengan sistem angsuran maksimal 5 tahun. Pak, terus Pegadaian dapat apa bagi hasilnya? Nah, Bapak Ibu tadi mengagunkan barang, itu ada biaya mukna namanya, biaya simpan. Itulah yang menjadi penghasilan atau bagi hasil kesempatan Bapak Ibu lebih cepat untuk mendapatkan nomor antri haji. Bisa, kalau mendapatkan nomor antri lebih cepat, tentu berangkatnya akan lebih cepat. Nah, Bapak Ibu, andai aja ini, kalau kita dalam mengambil satu porsi haji, kalau kita nabung uang 1 bulan 500.000 saja, itu masih membutuhkan 4,2 tahun, Bapak Ibu. Anggap aja mungkin penghasilan lebih, 1 bulan itu 1 juta. Itu masih butuh 2,1 tahun untuk mau daftarnya, menunggu daftarnya saja, belum waiting listnya. Jadi produk Arum Haji ini sangat luar biasa bagi para Bapak Ibu yang ingin segera menunaikan atau menyempurnakan keislaman kita. Nah, kenapa sih? Kenapa kita harus mendaftar haji sekarang juga? Tentu bagi kaum muslimin seperti yang disampaikan Pak Haji Amir tadi, haji adalah suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim, apalagi mereka yang sudah mampu. Mampu di sini ini sangat relatif. Terkadang orang itu beranggapan sudah punya rumah, punya mobil, bahkan mungkin motornya juga ada 2, punya tanah lain dan sebagainya, itu mungkin dianggap kurang mampu karena masih punya hutang gitu. Nunggu sampai hutangnya selesai. Mau sampai kapan Bapak Ibu? Ayo. Kenapa kita harus mendaftar haji sekarang juga?
Silakan disimak ini. Anggap saja kita akan mendaftar haji, kita cek dulu di website resminya di haji.kemenag.go.id. Kita lihat waiting list untuk tiap-tiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Saya akan lihat dulu tempat saya tinggal, yaitu di Kabupaten Bandung. Ini dia, 19 tahun. Jadi kalau hari ini September 2020 Anda daftar haji, maka Anda akan berangkat pada tahun 2039. 19 tahun yang akan datang. Dan lama antrian berbeda-beda tergantung domisili tempat tinggal Anda di mana. Saya akan hitung rata-rata waiting list haji di Indonesia. Rata-ratanya adalah 21 tahun. Wow. Waktu yang lumayan lama ya. Saya di sini memegang SPPH atau disebut dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji. Berdasarkan surat tersebut, orang ini mendaftar haji di tahun 2018 atau lebih tepatnya 2 tahun yang lalu. Kita bisa cek tahun keberangkatannya di website yang tadi. Ternyata berangkat tahun 2032. Waiting listnya hanya 14 tahun. Saat ini sudah menjadi 19 tahun untuk Kabupaten Bandung. Selang 2 tahun masa pendaftaran haji, perbedaannya naik 5 tahun. Saya ulangi, selang 2 tahun pendaftaran, waiting list naik menjadi 5 tahun. Lalu dari segi usia, pendaftar ini mendaftar haji pada usia 26 tahun, antri 14 tahun. Maka rencananya pergi haji pada usia 40 tahun. Usia yang sangat ideal untuk aktivitas ibadah haji karena sangat menguras tenaga dan juga fisik. Bayangkan jika Anda menunda daftar haji pada usia 50 tahun, anggap saja waiting listnya bertambah menjadi 25 tahun, maka Anda akan berangkat pada usia 75 tahun. Itu pun kalau antriannya 25 tahun. Kalau 30 tahun? Atau 35 tahun, masa berangkat pada usia 85 tahun. Yakin umurnya sepanjang itu? Tentu saja ada prioritas untuk jemaah yang usianya lanjut. Tapi Anda jangan menjadi bagian yang diprioritaskan karena usianya sudah sepuh. Iya. Ya, Bapak Ibu. Bahkan ada beberapa fenomena yang menarik di sekitar kita. Ada seorang tukang becak bisa naik haji. Kemudian ada buruh tani juga bisa naik haji. Ada tukang penjual rujak naik haji, nabung 5.000 per hari. 5.000 itu besar. Kalau dijadikan emas itu 10.000 minimal. Itu 2 hari sudah dapat 0,01 dan sebagainya. Itu sudah besar 5.000 per hari itu. Bisa mengharukan tukang nasi uduk bisa naik haji. Apakah kita yang sudah diberikan rezeki luar biasa ini tidak tertutup hati untuk beribadah haji? Jika belum, artinya perlu kita pertanyakan keimanan kita, Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, waktu kita nggak banyak, umur kita terbatas. Sedangkan haji adalah sebuah kewajiban dan akan kita petik nanti setelah kita meninggalkan dunia. Ini adalah tangisan keharuan Bapak Ibu. Seorang tukang becak bisa naik haji. Seorang kuli bangunan, seorang tukang bubur bisa naik haji. Di sudut rumahmu aku bersujud. Kita akan mengunjungi Masjidil Haram. Seusai berkeliling 7 putaran, memutari Ka'bah, tawaf 7 kali putaran. Kita berdoa di belakang makam Ibrahim. Minum air Zam-Zam yang segar, Bapak ikhlaskan bersama bergandengan suami istri, tempat paling romantis. Di multazamaku Kita berdoa bersama-sama, menangis mengakui kesalahan-kesalahan kita, mendoakan orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Sujudku aku rekatkan, kita lanjutkan dengan sa'i, perjalanan lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Kita akhiri dengan tahallul, mencukur dan memunting rambut sebagai tanda kita selesai untuk melakukan umroh.
Aku merasa kecil. Kemudian kita lanjutkan dengan berhaji Bapak Ibu. Kita akan bentuk aroma di mana sudah tidak ada lagi si kaya si miskin, semua melebur jadi satu dalam ikatan kain rom. Kita akan bertemu dengan tubuh di mana mengingat Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Kita akan melakukan balang jumroh, melepas semua sifat-sifat jelek kita. Ayo Bapak Ibu, Melepaskan aku dari kesombongan. setelah dari kota Makkah kita akan berkunjung ke makam Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, di mana ada tempat-tempat mustajab al-udhu di sana, tempat-tempat taman-taman surga. Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad bersabda, tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga Bapak Ibu. Surga. Haji juga menghilangkan kemiskinan, karena tidak ada ceritanya orang habis pergi haji malah miskin, justru akan dilipat gandakan, diganti oleh Allah. Dengan berhaji mendapatkan pahala seperti jihad, menghapus dosa-dosa. Aku harus pamit. Kita punya doa-doa Bapak Ibu. Ku kecup hajar aswad dengan hikmat dalam doaku. Bapak Ibu, Semoga seluruh ini umat adalah datang cara Allah bersujud memberikan hidayahnya kepada Bapak Ibu bagi yang belum untuk menyegerakan dan ibadah haji. atas Dengan panggilan kemudahan hanya 3,5 gram, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan nomor antrian haji. Andai kata tidak jadi atau karena halangan sesuatu tidak terjadi, tidak bisa haji, insya Allah akan dicatat sebagai ibadah haji. Kurang lebihnya nanti kita sambung lagi, kami kembalikan kepada Mbak Devinda. Mbak Devinda, Iya, Bapak. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Pak Nur. Semoga sepertinya semakin bulat ini tekad-tekad Bapak Ibu untuk naik haji. Semoga segera dipermudah nih Bapak Ibu untuk niatnya. Nah, saya akan mengingatkan kembali untuk pertanyaan kuis yang disampaikan Pak Nur tadi, akan dipilih 2 orang penanya paling cepat dan tepat dalam menjawab. Bisa ditulis di kolom chat, langsung aja sekarang, monggo. Untuk hadiahnya akan mendapat logam mulia ya Bapak Ibu. jawab pertanyaan Mbak Devinda. Ya. Lalu untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, open mic-nya yang ingin bertanya. Atau saya bacakan dahulu. Nanti ada yang di chat dibacakan ya, atau mungkin nanti yang langsung bertanya tak tambahin top up 50.000 Devinda. Oh iya Bapak, akan bertanya mendapat top up ya Pak, sebesar 50.000. Alhamdulillah ini. Atau langsung saja open mic atas nama Bapak Muhammad Ihsan. Silakan Bapak. Bapak Muhammad Ihsan, saya persilakan untuk bertanya. Langsung open mic nih bersama Pak Nur Hayanto dan Pak Amir. Atau mungkin dari pertanyaan Bu Ruslina, silahkan Bu. Oh ini Pak Muhammad Ihsan, ya silakan Pak. Monggo pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amir itu bagaimana ketika seseorang sudah berniat
berhaji dan sudah mendaftarkan dirinya, pahala tersebut pahala haji telah berniat untuk Bapak Nur Hayanto, yaitu mengapa harus memilih Pegadaian sebagai tempat investasi untuk berangkat haji. Karena saya dengar bahwa ketika mencukupi 3,5 gram emas, maka nasabah tersebut bisa mendapatkan porsi haji. Apakah ada keunggulan tersendiri atau value yang didapatkan ketika memilih Pegadaian dibandingkan dengan lembaga lain yang menawarkan dengan hal yang serupa? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji Amir, monggo, tadi kurang jelas kayaknya. Pertanyaan pertama Mas Iksan ya, dari Makassar ya. Boleh diulangin, Mas? Sepertinya tadi ada kesalahan jaringan ini. Baik, pertanyaan yang untuk Pak Amir, yaitu bagaimana ketika ada seseorang yang sudah berniat untuk berhaji dan sudah mendaftarkan dirinya untuk berhaji, kemudian tiba-tiba meninggal dunia, apakah pahala yang telah diniatkan tersebut tetap didapat oleh orang yang sudah berniat dan mendaftarkan dirinya untuk berhaji? Terima kasih, Pak. Oke. Monggo Pak Amir. Oke. Terima kasih Mas Iksan. Pertanyaannya cukup cerdas. Bagaimana ketika mendaftarkan dan berniat haji tetapi kedahuluan wafat? Maka jawabannya pahala haji itu sudah nyampe. Ya. Pahala haji tidak ada yang lain, surga. Maka tersampailah surga itu kepada yang berniat, yang daftar, kemudian dipundhut oleh Allah. Karena pada hakikatnya haji itu panggilan Allah. Dipanggil duluan. Orang hidup itu ada panggilan 3. Yang pertama dipanggil untuk sholat. Yang kedua dipanggil untuk pergi haji. Yang ketiga dipanggil wafat. Ya, ternyata dipanggil wafat dulu. Wah, ya sudahlah. Insya Allah itu pahalanya surga. Ya, jadi pahala niat haji sudah tersampai. Mas Iksan, terima kasih. Oke, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Pak Haji. Saya juga jadi merinding ini Pak Haji. Oke, menjawab yang kedua ini Mas Iksan, kenapa sih di Pegadaian? Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa memberikan fasilitas itu. Kami persilakan, tetapi perlu ya Bapak Ibu, teman-teman Mas Iksan juga untuk hati-hati. Siapakah kira-kira pemberi fasilitas itu? Nah, terus harga atau biayanya misalnya berapa? Nah, yang wajar. Nah, itu salah satu bentuk kehati-hatian. Nah, Pegadaian ini badan usaha milik negara, kami BUMN di bawah naungan Menteri BUMN. Kami ada OJK, ada BPK, ada internal eksternal auditor, ada MUI yang membackup ya, mengawasi kita. Salah sedikit kami kena semprit. Nah, gitu. Nah, alhamdulillah mungkin di Pegadaian ini diberikan fasilitas ini oleh negara, mungkin memberikan kemudahan bagi kaum muslimin yang betul-betul berniat haji dengan mempermudah itu. Nah, insya Allah selama ini kami bekerjasama dengan Kemenak juga, alhamdulillah tidak terjadi masalah. Oke, itu kira-kira Mas. Gimana Mas Ihsan? Menjawab. Yang lainnya? Sudah menjawabkah? Pertanyaannya bagus sekali, Devinda, dikasih 50.000 nanti keren, masuk top up tabungan emasnya. Bisa yang lainnya Mbak Devinda. Gimana Pak? Yang lainnya mungkin dibacain ya, ada yang di. Yang lainnya pertanyaan dari Bu Ruslina ini Pak mungkin. Tadi keren ini pertanyaannya di kolom chat. Monggo Ibu open mic langsung, silahkan Ibu. Iya, saya dari Susi Faiza dari Penyuluh Kemenak Sidoarjo. Menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Nur Haryanto tadi. Jadi kami ingin untuk mendaftarkan tabungan haji di Pegadaian. Tapi persyaratannya apa saja Bapak yang harus kita siapkan? Terima kasih. Bu Susi. J.
rencana mau berangkat berapa orang? Insya Allah nanti Itu- belum Pak, kita nanti rundingkan dulu nanti dengan keluarga. Itu loh backdropnya itu rumahnya megah sekali loh itu. Itu kalau nggak haji itu Allah marah nanti. Kalau kita sudah Pak nanti untuk daftarkan anak-anak. Nah, betul sekali. Jadi gini Bu Susi. Jadi persyaratannya ya cukup mudah, hanya KTP sama kakak seperti biasa itu. Ada agunannya, ada perhiasannya. Kalau misalnya Ibu Susi nanti kan sudah dibukaan tabungan emas oleh teman-teman ini, peserta ini nanti akan dikasih tabungan emas gratis. Sudah ada emasnya ya. Para peserta ini nanti akan dikasih tabungan emas yang sudah ada emasnya di dalamnya. Selanjutnya monggo dilanjutkan. Ya, mau diteruskan ya monggo, gak diteruskan juga nggak apa-apa. Tapi tadi kan sudah saya kasih informasi lek nabung emas ini manfaatnya ini ya, hanya 10.000 kan terjangkau sekali. Nah, kalau sudah punya tabungan emas itu mau dijadikan apa bisa. Mau dijadikan pergi haji, jadi recehan bisa pergi haji. Cukup 3,5 gram saja emas logam mulia itu disimpan di Pegadaian. Nah, nanti Ibu dikasih formulir untuk mengisi beberapa form-form termasuk data keluarga seperti biasalah. Mungkin 1 hari 2 hari sudah bisa dapat nomor polisi haji, Bu. Insya Allah. Ya, tapi mungkin waktu PKM ini agak terbatas pelayanan ya. Tapi insya Allah selama ini 1 hari 2 hari sudah bisa mendapatkan nomor anti haji. Nah, begitu nanti dapat surat-surat SPPH-nya tadi itu disimpan di Pegadaian. Yang tanya Ibu, umur usia haji. Terima kasih. Terima kasih Bu, saya tunggu Bu. Iya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Susi. Nanti kami akan memberikan kontak personnya juga Bu, apabila ingin menghubungi lebih lanjut gitu ya Bu. Di absen, iya. Oke, silakan Bu. Ya, pertanyaan selanjutnya tadi dari Bu Ruslina mungkin Pak ya, yang belum mengajukan. Ya, ada yang angkat tangan itu Bu Almaratus juga Ibu. Oh iya, monggo Bu. Bu Almaratus silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf kameranya saya off kan takut gangguan sinyal, Oke, nggih. Bu. Oke, enggak apa-apa Ibu. Nggih, izin bertanya yang pertama kepada Pak Amir. Yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya agar usaha dan doa kita mudah terkabul untuk bisa segera naik haji ke Baitullah. Dan untuk kuota haji sendiri untuk wilayah Jawa Timur tahun depan bagaimana ya Pak? Kemudian yang kedua untuk Pak Nuryanto, bagaimana caranya agar bisa konsisten berinvestasi emas di Pegadaian agar sesuai dengan harapan pada di awal. Soalnya biasanya kalau berinvestasi ini kan di awalnya semangat, tapi udah di tengah-tengahnya melempem. Soalnya saya sudah pernah sekali menabung yang nyicilnya enggak terlalu banyak gitu Pak. Tapi akhirnya di tengah-tengah itu malah berhenti. Nah, bagaimana caranya supaya bisa konsisten nih Pak? Matur nuwun. Monggo Pak Haji Rumin. Terima kasih Bu Almaratus Sholihah. Bagaimana cara agar usaha dan doa mudah terkabul untuk pergi haji? Doa terkabul itu ada 2 kunci. Pertama, berdoanya di waktu yang tepat, di waktu yang gampang dikabulkan. Yang kedua, di tempat yang mustajabah. Nah, yang waktu yang tepat itu diantaranya adalah waktu malam hari di saat orang sedang tidur. Kemudian waktu yang tepat juga di saat di antara azan dan iqomah. Jadi mari adzan, itu biasanya wong gelem pujian. Nah, di antara adzan dan iqomah itu tepat. Doa terkabul. Kemudian bagi laki-laki, di antara khutbah 1 dan khutbah 2 pada hari Jumat itu juga doa waktu yang sangat makbul itu. Nah, kalau tempat itu di Indonesia tidak ada yang banyak. Itu di Arab, ya Saudi Arabia itu tempat-tempat yang makbul itu. Kalau di Indonesia itu ya di masjid,
Di masjid itu adalah tempat. Ya. Jadi doa kepingin terkabul itu tergantung dari waktu dan tempat. Terkabul lagi adalah sebetulnya kuncinya satu, birrul walidain. Ya, siapa yang berbakti kepada orang tua, insya Allah hidupnya sejahtera dunia akhirat. Tuh almaratus salihah. Jadi kuncinya jaluk donga nang wong tua. Orang tua, ayah dan ibu, ya. Kalau sudah meninggal ya berdoa kepada ayah dan ibu, itu kuncinya. Jadi itu kunci pembukanya ya doa kepada orang tua itu. Terima kasih itu Bu Almaratus. Oke, sama-sama matur nuwun nggih, Pak. Luar biasa Pak Haji. Kita dapat ilmu ngaji nih ya Bapak Ibu. Nah, menjawab pertanyaan kedua, bagaimana bisa konsis Bu? Jadi gini Bu, memang harus ditanamkan ya Bu. Mungkin caranya mungkin ben gak kroso Bu. Misalkan saja ada susuk Bu, kelebihan-kelebihan belanja, kelebihan-kelebihan apa beli apa itu coba dimasukkan ke umplung gitu Bu ya. Dalam umplung, nah, ketemu berapa nanti bawa ke Pegadaian untuk beli emas Bu. Jadi tabungan emas. Nah, ada juga yang agak sedikit dipaksa Bu, yaitu dengan sistem mengangsur. Jadi misalnya ibu ingin punya emas 10 gram, tapi kok baru ada mungkin 1 juta atau berapa, itu sebagai uang muka, nanti sisanya diangsur. Ngangsur emas ini Bu, enaknya ketika angsuran selesai, misalnya ambil 1 tahun sampai 3 tahun, itu harga emasnya sudah naik berlipat-lipat. Jadi selisih harga itu tadi insya Allah tidak terasa. Itu kalau mau dipaksa begitu Bu. Kira-kira seperti itu Bu Almaratus. Nggih Pak, matur nuwun sangat jawabannya. Nggih. Kuota Jawa Timur tadi belum saya jawab. Lah monggo, nggih Bapak, monggo langsung. Lupa saya. Untuk kuota Jawa Timur tiap tahun itu 35.000. Nah, untuk pertanyaan tahun depan, kita tidak tahu apakah tahun depan itu berangkatnya normal atau hanya 50%. Yang jelas, kuota jatahnya Jawa Timur. Jadi jatah itu tiap provinsi berbeda, itu 35.000. Jadi kita doakan normal, sehingga utuh 35.000 per tahun untuk Jawa Timur. Itu jawaban kami untuk Bu Almaratus. Oke, matur nuwun Pak. Lanjut Mbak Devi. Ya, lanjut ya Pak. Untuk Ya, pertanyaan semangat sekali. selanjutnya. Ibu Almaratus tadi dapat juga loh top up ya 50.000. Iya, dapat top up Pak. Tabungan emas sebesar 50.000. Oh iya Mbak Devinda, mungkin ibu-ibu, bapak ibu yang belum daftar di linknya disediakan di chatting itu silakan dibuka daftar aja karena itu adalah untuk identitas apa pembuatan buku tabungannya gitu ya. Ya, langsung aja diisi di kolom chat itu ada link ya Bapak Ibu, monggo langsung didaftarkan tabungan emas secara gratis, dapat nih Bapak Ibu. Nah, ada lagi ya Mbak Devinda, katanya ini ada dapat 1 kuota 1 giga untuk peserta ya. Iya, dapat juga Pak. Untuk peserta webinar kali ini banyak nih Pak ini hadiah-hadiahnya. Ada logam mulia juga ada, top up tabungan emas juga ada, dapat kuota juga Pak ini untuk semua peserta yang semua peserta ya 1 giga. Ya, siang hari ini. Lanjut Mbak Devinda. Oke Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Juari. Mohon info dari narasumber Bapak Kemenak Sidoarjo. Bagaimana layanan haji umroh Kemenak saat PPKM ini Pak? Matur nuwun. Ya. Ini Pak Amir monggo. Terima kasih Pak Juari. Dari Pak Juari nggih. Ini penyuluh agama Islam. Oke, Pak. Untuk layanan haji umroh di PPKM darurat ini untuk pendaftaran diliburkan. Jadi kalau pendaftaran itu kan tidak beritu emergensi lah. Pendaftaran mundur nanti kalau sudah tidak PPKM darurat karena kita menghindari kerumunan. Ya. Kita menghindari kerumunan. Jadi saat PPKM darurat pendaftaran haji libur. Ya. Untuk umroh itu kan ke kanwil atau ke pusat. Jadi kalau umroh
di kabupaten kota tidak menerima pendaftaran. Biasanya umroh itu melalui KBIHU atau melalui travel, ya, termasuk haji khusus. Terima kasih jawaban ke Pak Juari. Iya. Untuk yang lain. Matur nuwun, Pak. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Assalamualaikum, mohon infonya. Apakah ada perbedaan antara investasi emas dalam bentuk batangan dengan dalam bentuk perhiasan? Dan mana yang lebih menguntungkan? Terima kasih. Mungkin dari Pak Nur ya, Pak, bisa menjawab pertanyaan. Ya, oke. Enggak, Pak. Siapa ini Mbak Devinda yang nanya? Nggak tahu dari siapa ya, Pak. Tulisannya Jadi Pak, gini, gitu, Pak. baik. Jadi Bisa begini. di-chat kolom ya, Pak, nanti. Namanya siapa? Jadi begini, Bapak Ibu, dua-duanya itu punya plus minus dan dua-duanya itu punya manfaat yang bagus. Jadi baiknya memang dua-duanya punya, ya kan? Ada yang dipakai untuk perhiasan kan sekedarnya mungkin untuk kondangan, mungkin biar enggak mungkin untuk hiasan biar istri tambah cantik gitu kan. Itu mungkin sewajarnya ya. Nah, sebenarnya kalau perhiasan itu kan ada karatasenya Bapak Ibu. Jadi emas itu, emas logam mulia, emas murni 24 karat itu kalau sifatnya alaminya itu lembek. Jadi kalau kena panas itu agak melumer gitu, kena tatap gitu agak tepos. Sehingga perlu dicampur oleh tembaga atau logam-logam lain sehingga bisa dibentuk sebagai perhiasan. Nah, kalau beli perhiasan tentu harus hati-hati juga. Ini karatasenya berapa? Harus toko-toko yang betul-betul ya yang punya kredibilitas. Nah, kalau ada juga pengalaman menarik misalnya beli 1 juta ketika 1 tahun kemudian 2 tahun kemudian bosen atau rusak dikembalikan masih dihargai 1 juta padahal harga emas sudah naik, masih dikurangi ongkos bikin. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kalau perhiasan itu memang sesekali bisa dipakai secukupnya aja sewajarnya. Tetapi kalau logam mulia itu yang bisa disimpan itu ya lebih enak, lebih mudah juga menjualnya karena jelas itu 24 karat. Saya kira itu Mbak Devinda. Iya, Pak. Terima kasih atas jawabannya ya, Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Banyak, Pak, yang bertanya. Itu Bu Nino angkat tangan ya, Bu Nino. Oh iya, monggo Ibu, silahkan. Itu tadi dapat dari itu Bimas. Bule kayaknya, Pak. Monggo Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Nino. Ya. Ini saya punya tabungan emas di Pegadaian, Pak, tapi tidak terlalu banyak. Terus gini, cicilan emas. Bagaimana caranya saya untuk mendaftar cicilan emas itu supaya tabungan saya nanti bisa saya gunakan untuk mendaftar haji. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Jadi langsung aja Devinda. Jadi begini Bu, kalau Bu Nino sudah punya tabungan emas, enggak apa-apa itu diterusin aja Bu. Nanti kalau misalnya Ibu mau memakai tabungan itu sebagai agunan untuk mendapatkan nomor kursi haji, bisa ketika melebihi 3,5 gram, mungkin 4 gram atau berapa di saldo rekeningnya itu sudah bisa dipakai untuk mendaftar haji. Atau Ibu punya perhiasan, nah itu aja pokoknya dikelompokno ono gelang, ono kalung, misalnya ditaksir ketemu 3 juta, itu juga bisa dipakai untuk agunan. Nah, saran saya Ibu, kalau misalnya Ibu sudah punya tabungan tetap aja dilanjut sambil pelan-pelan, nggak usah dijual. Nah, atau Ibu kalau misalnya ada rezeki lebih, Ibu bisa mengambil angsuran, beli emas tapi dengan sistem mengangsur. Jadi misalnya Ibu mau beli 5 gram, nah 5 gram itu kira-kira 5 juta, ada uang muka berapa, Ibu bisa mengangsur itu sampai jatuh tempo atau masa Ibu kuatnya berapa, 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Nah, jadi kalau persyaratan untuk ibadah haji atau agunan ibadah haji tadi bisa dengan perhiasan,
juga bisa dengan tabungan emas yang ada di saldo rekening Ibu. Gitu. Iya, Bu terima Ninu, oke, Bu Ninu nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman biar lebih enak atau mungkin kapan-kapan kita bisa silaturahmi. kasih. Terima kasih. Oke. Oke, matur nuwun Bu Ninu. Ya, saya akan bacakan selanjutnya ya Pak pertanyaannya. Dari Bu Anggun Rahma. Assalamualaikum, izin bertanya. Apakah benar jika saya sudah memiliki tabungan haji dan telah memiliki nomor porsi haji nanti, pasangan saya bisa memiliki porsi haji juga sebagai pendamping? Terima kasih. Ini Pak pertanyaannya. Kalau ini Pak Haji Amin. Iya Pak, monggo Pak. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang cerdas juga ini. Waktu daftar itu belum punya pasangan. Ya Pak, betul. Waktu daftar belum punya pasangan. Dan nanti daftar tunggunya kan memang lama. Bagaimana nanti kita berangkat itu suami istri begitu ya. Nah, yang penting bahwa kedua-duanya punya porsi. Ya, yang penting kedua-duanya punya porsi. Yang satu punya porsi misalnya tahun 2040, yang satu punya porsi tahun 2045 misalnya. Porsinya selisih 5 tahun. Nah, di saat salah satu yang paling cepat yaitu tahun 40 misalnya, maka di saat pelunasan itu ada usulan penggabungan. Suami dengan istri, anak dengan orang tua. Itu namanya penggabungan. Suami dengan istri dibuktikan dengan buku akte nikah, anak dengan orang tua dibuktikan kakak. Ini bisa digabung, bisa diceluk, bisa dijadikan satu di saat pelunasan salah satu yang paling cepat. Jadi itu, monggo. Yang penting kode-kode duwe porsi ini. Porsi, ya. Terima kasih. Itu jawaban kami. Matur suwun, wis memang betul. Kita mengundang Pak Amir betul ini Mas Devinda. Iya Pak, kita jadi. Saya udah nggak bisa jawab ini. Porsi gitu. Monggo lanjut. Monggo. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, saya beri kesempatan, silakan. Oke, Bu Nur Hidayati ya Bu. Mau bertanya, monggo Ibu. Mic-nya belum nyala Ibu. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sangat kami hormati Bapak saya, ya Bapak Nur, dan juga Pak dari narasumber Pak Nur. Nah, setelah saya melihat paparan yang luar biasa, di benak hati saya timbul yang ingin saya tanyakan tentang 3 lini dari bisnis PT Pegadaian. Insya Allah yang ada 3 tadi adalah memberi pembiayaan, terus bisnis emas, dan aneka jasa. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana kalau misalnya untuk mendapatkan pembiayaan, apakah di sini ada untuk mendapatkan layanan tersebut, adakah syarat-syarat yang harus saya penuhi untuk bisa mendapatkan seperti itu? Karena apa? Kalau saya lihat dari arti Pegadaian itu adalah suatu lembaga yang menawarkan jasa peminjam kan gitu ya kepada masyarakat dengan jaminan kan gitu ya, dengan jaminan dan nilai masyarakat yang ingin melakukan peminjaman tersebut. Maka pada hari ini saya ingin mengetahui kalau mendapatkan apa sih yang saya penuhi di sana. Baik, terima kasih atas pertanyaan, semoga membawa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Devinda ya. Jangan lupa loh, ini dicatat yang tanya dapat kuota yang 50.000 ya, dapat tetap. Jadi Ibu, pembiayaan di Pegadaian ini memang sudah beda jauh dengan yang dulu Bu. Waktu zaman dulu itu ada sistem gadet tok. Yaitu barangnya disimpan di Pegadaian langsung dapat uang. Nah, 15 menit saya. Nah, tapi sekarang Bu,
bermacam bervariasi Bu pembiayaan itu. Ada yang hanya BPKB-nya saja dititipin di Pegadaian. Ada usaha kecil-kecil itu, silakan bisa daripada BPKB disimpan di rumah, bisa dipakai agunan. Bisa juga pakai sertifikat tanah Bu. Nah, kemudian ada juga yang tanpa agunan, tapi nilainya itu enggak besar Bu, mungkin 500 sampai 1 juta. Nah, ada juga seperti itu. Nah, ada juga yang namanya mitra binaan. Mitra binaan ini bagi para mikro yang usaha-usaha kecil itu bisa dibiayai dengan mukna itu yang relatif terjangkau. Nah, banyak Bu, nanti gini aja, Ibu nanti ada nomor teleponnya, bisa nanti teman-teman Pegadaian bisa tinggalin nomor kontaknya, atau Bu Nur Hidayati kita datang ke sana atau telepon-telepon, kira-kira mana yang menarik atau yang sesuai dengan kondisi Ibu. Jadi misalnya saat ini kok usahanya lagi sepi Pak, terus gimana? Nah itu nanti bisa kita kasih, oh kalau gitu ini aja Bu, nah gitu. Ya Bu ya, jadi tidak harus bawa barangnya ke sana, di Pegadaian kita harus. Nggih gitu. Terima kasih Bapak. Nggih. Sampai jam berapa ini panitia? Habis ini Pak, ini selesai untuk tanya jawabnya. Sebenarnya masih banyak Pak, ini pertanyaan-pertanyaannya antusias dari semuanya ini. Cuman kita cukupkan dulu, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi, bisa langsung kontak person yang akan kami tuliskan di kolom chat ya Pak, Bu. Nah, untuk selanjutnya ini sesi yang paling ditunggu-tunggu nih Bapak Ibu, yaitu pengumuman pemenang door prize dari kuis yang tadi telah diberikan oleh Pak Nur ya. Yaitu untuk yang untuk 2 orang pemenang door prize ini, yaitu Maherda Prima dan Alma Ratus. Selamat ya Bapak Ibu untuk Bapak atau Ibu Maherda Prima dan Alma Ratus mendapatkan logam mulia. Nah, dicatat. Monggo. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu open kameranya terlebih dahulu, kita foto bersama ya Bapak Ibu. Sudah siap ya Bapak Ibu? Silakan. 1, 2, 3. Nah, untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Sudah ya Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara. Nah, tapi sebelumnya kami akan memberikan nih promo-promo Arum Haji. Monggo disimak dulu. Promo Arum Haji ini ada free admin sebesar 270.000 dan jika mendaftar sepasang akan mendapatkan bonus logam mulia. Langsung saja Bapak Ibu yang mau daftar Arum Haji silahkan. Nah, kita akan juga memberikan kontak person di kolom chat untuk menghubungi selanjutnya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara webinar ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran. Nggih, Pak. Saya minta sedikit aja closing statement. Oh iya, monggo Bapak Nur. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali ya kepada terutama guru kami. Ya, ini panutan kami Pak Haji Amir yang sudah luar biasa memberikan banyak pencerahan kepada para peserta. Kemudian kepada seluruh peserta yang barangkali punya komunitas misalnya ada di rumah itu ada pengajian atau ada arisan-arisan warga, bisa hubungi kami, bisa kerjasama dengan kami untuk kami sponsori, kita bisa sosialisasi sedikit. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mau ada kerjasama dengan kami. Itu saja. Mohon maaf, pasti banyak kekurangan ya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nur, Pak Amir sudah menjadi narasumber di webinar kali ini ya Pak. Sampailah kita di penghujung acara nih. Mewakili panitia, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh.